Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sanga. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida wa may ya'si ma fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kita melaksanakan sholat sunnah hari raya Idul Fitri. Di antara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah di antaranya ada 6. Dan sunnah-sunnah ini kalau kita lakukan, ini juga akan mendapatkan tambahan pahala, juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kalau kita ingin melihat tafsir dari ayat ini, dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, dikatakan, katakanlah wahai Rasul, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah ajaran yang kubawa secara lahir dan batin. Niscaya kalian akan mendapatkan cinta Allah dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Di antara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri adalah yang pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Mandi ketika itu disunahkan. Yang menunjukkan anjuran ini adalah asar dari sahabat Nabi SAW. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang pernah bertanya kepada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, nomor hadis 2278. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ngan Nafi anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyagdu ilal musalla. Dari Nafi ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta nomor 426. Imam Nawawi mengatakan bahwa asar ini sahih. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk sholat Id. Dikatakan dianjurkan karena pada saat itu adalah berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah dianjurkan mandi, maka sholat Id pun sama. Kemudian yang kedua, di antara sunnah Nabi SAW yang bisa kita lakukan sebelum kita sholat hari raya Idul Fitri adalah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ada riwayat disebutkan dalam kitab Bulughul Maram nomor 533, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW
memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu. Ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumil jumu'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya nomor 1765. Demikian pula dari Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa memakai pakaian terbaik di hari Id. Aturan penampilan menawan di hari raya Idul Id berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Cantikan wanita hanya untuk suaminya. Kemudian berikutnya yang ketiga di antara sunnah sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarjinga wa yakulu min adkhiyati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari raya Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 352. Syekh Shuaib Al-Arnaud menyatakan bahwa hadis ini hasan. Untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum keluar rumah dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari Id tersebut dan sebagai pertanda bahwa pada hari tersebut tidak lagi berpuasa. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Al-Fath jilid 2 halaman 446 mengatakan bahwa diperintahkan makan sebelum sholat Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Juga maksudnya dalam rangka bersegera melakukan perintah Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakula tamarat wa yakuluhunna witron." Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau makannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 953. Kalau tidak mendapatkan kurma, maka boleh makan makanan halal lainnya. Kemudian di antara sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat Id adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan berbanyak takbir. Allah Ta'ala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan disebutkan, "Kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musolla wa hatta yaqdiyas sholata fa idza qada sholat qata'at takbir." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Dikeluarkan oleh Imam Abi Saibah dalam Al-Musannaf. Hadis ini mursal dari Az-Zuhri, namun memiliki penguat yang sanadnya bersambung. Dan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir. Namun kalau kita lihat keumuman dari surat Al-Baqarah 185 yang menunjukkan perintah bertakbir itu sejak dimulai bulan Ramadan sudah berakhir. Berarti takbir Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri hingga imam datang sholat Id.
takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Said bin Mansur dari Ibnu Abi Saibah. Bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kemudian lafaz takbir Allahu Akbar ditemukan sebanyak 2 kali. Dalam riwayat Ibnu Abi Saibah disebutkan pula dengan sanad yang sama dengan menyebutkan 3 kali takbir. Artinya di sini 2 atau 3 kali takbir sama-sama boleh. Dan diantara sunnah yang bisa kita lakukan pada Raya Idul Fitri adalah yang kelima, saling mengucapkan selamat atau at-tahniyah. Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Wangan Jubair bin Nufair qol kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taku yaumal aid yaqul ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, wala ba'sa ayyakul ar-rajul lir-rajul yaumal aid taqabbalallahu minna wa minka. Tidak mengapa, artinya boleh saja satu sama lain di hari Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Namun ucapan selamat di hari raya sebenarnya tidak diberi aturan ketat dalam syariat kita. Ucapan apapun yang diutarakan selama maknanya tidak keliru asalkan bisa dipakai. Contohnya ucapan selamat hari raya Idul Fitri, Aid Mubarak, semoga menjadi Aid yang penuh berkah, minal aidin wal faizin, semoga kembali dan meraih kemenangan. Qulu amin wa antum khair, semoga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Sugeng Riyadi 1442 Hijriah. Kemudian yang keenam, di antara sunnah yang bisa kita lakukan pada waktu kita berangkat untuk melaksanakan sholat Aid dan juga pulang, yang keenam adalah melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, ngan Jabir qol qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu aidin khalafat thariq. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Aid, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari 986. Di antara hikmah kenapa Nabi SAW membedakan antara jalur pergi dan pulang, agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah SWT berfirman, yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 4. Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah SAW bersabda, inna ahbaroha antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dohriha antakul amila kada wa kada yauma kada wa kada qala fahadihi ahbaruha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini, dan pada hari ini inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2429. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa di sini hasan gharib. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.